Nabi Adam itu Bapak Ibu berbuat dosa satu kali, hanya sekali, mohon ampunnya ribuan kali. Kita berbuat dosa ribuan kali, minta ampunnya sekali-sekali. Itu bedanya Pak, dikit banget sama Nabi Adam Pak. Nabi Adam itu punya dosa, berdosa satu kali, minta ampunnya ribuan kali. Nah kita so akrab sama Allah, dosanya ribuan kali, minta ampunnya sekali-sekali. Coba bayangin, bagaimana mendapat apa yang kita inginkan di dunia, apalagi di akhirat Pak. Itulah Adam. Ini pelajaran pertama dari Adam Pak ya. Jadi makanya panggil Allah 3 tadi. Panggilan pertama wajib disegerakan, panggilan kedua wajib diperjuangkan, panggilan ketiga wajib dipasrahkan. Sholat wajib Pak disegerakan Pak. Haji wajib diperjuangkan, mati wajib dipasrahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin rahmatan lil alamin. Puji syukur milik Allah, mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini menjadi wasilah, menjadi jalan. Setelah ini kita begitu banyak menjumpai jalan-jalan kebaikan, sehingga tidak seperti biasanya kita kalau pulang dari masjid, pulang ngaji bingung mau berbuat baik apa. Tapi kali ini pulang haji insya Allah kita malah bingung berbuat baik mulai dari mana. Sehingga mudah-mudahan mulai hari ini pulang dari sini, maka 24 jam penuh itu berbuat baik aja nggak cukup, boro-boro berbuat keburukan. Yang kedua, puji syukur milik Allah, mudah-mudahan silaturahmi kita pagi ini, thalabul ilmi kita pagi ini menjadi asbab hidayah, menjadi sebab turunnya hidayah. Pulang dari sini tiba-tiba saja kita jadi orang baik, sehingga orang-orang di sekitar kita nggak menyangka ya, tiba-tiba saja ya, nggak seperti biasanya apa yang kita kerjakan terlihat baik di mata orang, apalagi di mata Allah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam buat Rasulullah. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini, kehadiran kita pagi ini juga menjadi pelengkap. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah, barang siapa menghidupkan sunnahku seperti pagi ini, maka sungguh itu bukti dia telah mencintaiku, dan barang siapa telah mencintaiku maka pasti dia akan bersamaku di sorga. Amin ya rabbal. Hadratil mukarramin, para guru, para kiai, para alim ulama ya, Pak Haji, Bu Haja, Ustadz Ustazah, khususnya pengurus DKM, kita baca Fatihah lagi satu kali ya, untuk memastikan bahwa siapapun ya, kita doakan siapapun yang pernah mendermakan waktunya, uangnya, tenaganya, maupun kalimat-kalimat baiknya di masjid ini, walaupun satu kali apalagi banyak, kita doain. Yang sudah wafat mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Yang masih hidup kita doain mudah-mudahan umurnya tambah manfaat, tambah panjang ya, semua urusannya tambah mudah, tambah gampang, hatinya tambah bersih, tambah lapang. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya mujibas sailin. Baik, jamaah rahimakumullah, hari ini kita sedikit mengulang ya, menguatkan pemahaman kita tentang haji dan kurban, sehingga pulang dari sini insya Allah pemahaman kita tentang haji dan kurban itu nggak seperti biasanya, tapi sebagaimana mestinya. Karena kalimat ini aja udah mengubah segalanya ya Bapak Ibu rahmati Allah. Karena hari ini, per hari ini sudah jutaan orang-orang kaum muslimin ya sekarang di tanah suci sedang mempersiapkan diri ya untuk merekonstruksi mana haji dan kurban sebagaimana dicontohkan Nabi Adam ya, kemudian dicontohkan Nabi Ibrahim dan Nabi Rasulullah SAW. Dan tentu saja bagi kita yang ada di Indonesia, apapun alasannya kita nggak ke Baitullah hari ini, apapun alasannya kita nggak haji tahun ini, tapi kita pun tetap ingin mendapatkan pahala haji yang sempurna walaupun ya kita di Indonesia. Jadi itu yang saya maksud. Yang kedua, seperti saya katakan juga pernah di sini, bahwa saking cintanya Allah sama kita ya, jadi saking cintanya Allah kepada kita hambanya nih, seperti kita mencintai ciptaan kita sendiri ya. Jadi kita kalau menciptakan apa-apa itu jangan kata bagus, jelek pun ya, kita adalah orang yang pertama paling muji-muji buatan kita. Kita bikin kue kayak, bikin apa kayak gitu ya, termasuk bikin masjid ya, biar kata orang-orang masjidnya biasa-biasa aja juga, karena kita yang bikin mah rame-rame, pokoknya ini paling bagus dah pokoknya.
WC-nya paling bagus, kalau paling bagus, semuanya paling bagus. Kalau kata orang-orang mah, di Tangerang ini yang nomor 73 bisa jadi begitu. Tapi karena kita yang bikin rame-rame, pokoknya nggak boleh orang bilang jelek sedikit pun. Apalagi Allah ya, apalagi Allah yang kita diciptakan dengan tangannya sendiri. Maka kata Allah, saking cintanya Allah sama kita, saking cintanya Allah kepada kita, saking pengennya Allah berjumpa kita nanti ya di surga, maka setiap manusia pasti oleh Allah dipanggil 3 kali, 3 waktu, wajib datang ke 3 tempat. Suka nggak suka tetap dipanggil, sempat nggak sempat tetap dipanggil, datang nggak datang tetap dipanggil sama Allah. Saking pengennya Allah ngelihat kita di surga. Panggilan pertama manggil yang cepat, persiapannya cepat, mengerjakannya cepat, setelah mengerjakan dipanggil lagi cepat, namanya sholat. Panggilan kedua manggilnya rada lama, persiapannya rada lama, mengerjakannya pun rada lama, setelah mengerjakan kembali lagi rada lama, namanya haji dan umroh. Panggilan ketiga manggilnya sangat lama, persiapannya pun sangat lama, mengerjakannya pun ada yang sangat lama, setelah mengerjakan tidak kembali, namanya wafat. Panggilan pertama taqarrubillah, panggilan kedua ke Baitullah, panggilan ketiga ke rahmatullah. Panggilan pertama mendekatkan diri pada Allah, panggilan kedua berkunjung ke rumah Allah, panggilan ketiga masuk surganya Allah. Panggilan pertama di atas sajadah, panggilan kedua keliling Ka'bah, panggilan ketiga masuk ke dalam tanah. Panggilan pertama setiap waktu, panggilan kedua sewaktu-waktu, panggilan ketiga cuma satu waktu. Panggilan pertama wajib mampu, panggilan kedua jika mampu, panggilan ketiga mampu nggak mampu pasti mampu. Panggilan pertama ya di tanah air, panggilan kedua di tanah suci, panggilan ketiga di tanah kusir. Panggilan pertama kalau benar namanya khusyuk, panggilan kedua kalau benar namanya mabrur, panggilan ketiga kalau benar namanya husnul khotimah. Tugas manusia siapapun dia, mau kiai ke, mau bukan ke, mau pejabat ke, mau rakyat ke, tugasnya cuma satu, yaitu apa? Memperbaiki ketiga panggilan ini kalau ingin masuk surga tanpa tes melalui jalur PMDK, penelusuran minat dan ketakwaan. Karena masuk surga itu ada 3 jalur Pak ya, jalur undangan, jalur tes, sama jalur PMDK namanya. Jadi kata para ulama, surga itu masuknya dengan 3 jalur. Pertama jalur undangan. Siapa yang diundang? Yang mati nggak bawa dosa, nggak bawa pahala. Mau anak siapa kek? Ya, kalau dia mati nggak bawa dosa, nggak bawa pahala, dia diundang. Otomatis. Ada yang kedua jalur tes, yaitu apa? Mati bawa pahala, bawa iman, tetapi bawa dosa. Maka tes 3 kali. Tes pertama di dunia, apakah tobatnya all out, full sehingga dosanya habis? Ternyata nggak all out, masih bersisa. Dites di kuburan, apakah jariahnya ada? Apakah ilmunya manfaat? Apa anak yang doain? Doain semuanya ada, masih bersisa. Maka tes terakhir di neraka sebentar. Ya bangsa 2000 tahun, 3000 tahun dah kurang lebih begitu. Yang ketiga jalur PMDK, penelusuran minat dan ketakwaan. PMDK itu syaratnya 3. 1 sholat bener. Kalau sholat yang nggak benar, hajinya mabrur. Kalau haji nggak mabrur, matinya harus husnul khotimah. Itu 3 paketnya. Jadi yang pertama adalah PMDK itu jalur sholat. Inna awwal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah min amalihi shalah. Siapapun kita, kalau sholat kita benar, maka ada jaminan masuk surga tanpa tes. Sholatnya kurang benar, ada 2. Wal haji mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Siapa yang hajinya mabrur, kalau sholatnya belum benar, kalau dia mabrur pasti surga. Sholatnya belum benar, hajinya kurang mabrur, ada 1 harapan. Man mata, siapa-siapa yang mati, akhiru kalami la ilaha illallah, akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah bukti di hatinya masih ada iman. Iman itulah yang buat selama ini dia taat dan jauh dari maksiat, dakhala jannah bi ghairi hisab, maka pasti matinya tanpa tes melalui PMDK. Jadi siapapun kita hari ini ya seperti itu. Tugas kita, kenapa ngaji seperti ini? Kenapa ngaji seperti ini? Emang kurang ilmu? Nggak mungkin. Orang sini udah kelihatan betul ya, Pak Haidir. Ya walaupun saya jarang ketemu, tapi kelihatan dari mukanya kayak orang bener gitu. Kelihatan ya, kayak orang bener. Ya. Apalagi orang sini mah katanya ngajinya kalau lihat jadwal itu harian lain, mingguan lain, bulanan lain. Kalau jadwal tadi saya di depan itu ya. Makanya kata orang-orang mah kalau jamaah sini mah al-barkah mah masalah agama, jangan ditanya dah. Jangan ditanya pokoknya. Orang sini jangan ditanya kalau masalah agama. Ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita sedikit merekonstruksi mana haji dan kurban ya. Dari biasanya ke semestinya. Apa itu yang saya maksud? Baik Allah. Kita belajar singkat saja hari ini hanya menguatkan pemahaman kita. Karena pemahaman kita kurang pas, di Indonesia ini haji ukuran cuma 1 sama umroh jika mampu.
Ya, jika mampu, ya, jika mampu. Kalau di Singapura, di Malaysia itu kan jelas ya, rukun Islam ada 5. Ya, 0 sampai 7 tahun itu akidah. Semua sekolah ngajarin akidah masalah iman, SD. 0 sampai 7 tahun itu akidah semuanya. Sekolah wajib ngajarin akidah. 7 sampai 14 tahun ngajarin sholat. 7 sampai 8 gerakan, 8 sampai 9 bacaan, 9 sampai 10 itu arti dan makna sholat. 10 sampai 12 tahun wajib dia sholat sendiri. Dipukul kalau perlu. 14 sampai 21 itu belajar jadi muzaki, belajar puasa, bukan puasa wajib ya, kalau udah wajib, tapi puasa Senin Kemis. Jadi bukan puasa wajib yang dilatih. Kalau puasa wajib mah nggak perlu dilatih, emang wajib, tapi puasa Senin Kemis. Sehingga mereka punya kebiasaan di usia 21. 21 sampai 28 itu belajar jadi muzaki. Sehingga mereka kalau udah kuliah di sana itu ya, suka nggak suka wajib kerja di luar kuliahnya supaya punya duit, belajar jadi muzaki. Jadi bukan belajar jadi panitia zakat, bukan, tapi belajar jadi muzaki, cari uang sendiri biar 28 tahun jadi muzaki dan 28 tahun haji gitu. Jadi 0 sampai 7 itu belajar sholat, akidah. 7 sampai 14 sholat, 14 sampai 21 itu belajar puasa sunnah, 21 sampai 28 itu belajar dari muzaki, pemberi zakat, 28 kesononya adalah haji. Jadi begitu umur sekitar 30-an udah haji semua. Seperti itu. Jadi ini penting. Sehingga kalau bisa dimulai dari masjid ini Pak Khaidir. Ya, seperti itu bisa. Sehingga semua begitu anak umur 2 tahun langsung sama bapaknya setelah akikah 2 tahun, maka kemudian dia langkah kedua adalah setelah akikah adalah daftarin haji. Melunasinya urusan anaknya gitu. Baik. Ini supaya kita rekonstruksi kembali pemahaman tentang haji. Maka saya katakan sekali lagi, di sini saya ulangi pertanyaannya. Kalau misalnya ada orang Islam kayak kita nih, otak sehat, badan kuat, jabatan naik pangkat, gaji berlipat, waktu sempat, semua orang ngasih semangat, ya, pemerintah pun nggak menghambat, tapi pergi haji nggak niat, boro-boro berangkat. Orang begitu dosa apa enggak tuh? Otak sehat, badan kuat, jabatan naik pangkat, gaji berlipat, waktu sempat, sekampung ngasih semangat, ya, negara nggak menghambat, tetapi haji nggak niat, boro-boro berangkat. Pertanyaannya, orang ini dosa apa enggak? Dosa Pak? Bu, dosa Bu? Mas orang gak haji dosa, udah mampu. Emang begitu? Kalau ada orang wudhu, saya ulangi lagi nih bergampang dah. Kalau ada orang wudhu, nyuci tangannya cakep, nyuci rambutnya basah kuyup, nyuci kupingnya apa licin, nyuci kaki apa dengkul, doanya pakai nangis, kagak cuci muka. Wudhunya sah apa enggak? Enggak sah. Mengapa enggak sah? Karena nyuci muka adalah 1 dari 6 rukun wudhu. Kalau rukun ketinggalan 1, maka wudhunya enggak sah. Saya tanya, dia dosa apa ngulang? Pasti ngulang, wajib Pak. Pokoknya kalau ketinggalan 1 rukun wajib ngulang, enggak dosa-dosa itu. Akhirnya dia ngulang, saking girangnya, saking semangatnya dia sholat. Sholatnya cakep Pak, iftitahnya mantep, al-fatihahnya bagus, suratnya Yasin, rukunya tumanina, sujudnya tawadu, assalamualaikum pakai nangis, kagak takbiratul ihram. Sholatnya sah apa enggak? Enggak sah. Mengapa enggak sah? Karena takbiratul ihram adalah 1 dari 13 rukun sholat. Kalau sholatnya enggak sah, dia dosa apa ngulang? Ngulang, wajib. Sekarang saya tanya, haji rukun Islam apa bukan? Rukun? Jadi kalau ada orang Islam mampu meninggalkan haji secara sengaja, dia dosa apa ngulang? Apa? Komitmen ya Bapak Ibu, ini sama maksudnya rekonstruksi. Meninggalkan 1 dari 6 rukun wudhu, wudhunya nggak sah, wajib ngulang. Meninggalkan 1 dari 13 rukun sholat, sholatnya nggak sah, wajib ngulang. Meninggalkan 1 dari 4 rukun nikah, nikahnya nggak sah, wajib ngulang. Kalau meninggalkan 1 dari 5 rukun Islam, ngulang. Jadi saya nggak bilang dosa Pak ya, saya nggak bilang dosa, bukan nggak bilang nggak dosa maksud saya. Kalau dosa mah karena meninggalkan kewajiban. Yang kedua, yang dosa itu misalnya haji nabokin orang, itu dosa Pak. Haji nabokin orang, haji pakai nipu, haji mah haji tapi dosa Pak. Tapi kalau enggak haji, dia meninggalkan sengaja 1 dari 5 rukun Islam. Perkaranya bukan sekedar dosa Pak, tetapi perkaranya adalah sengaja meninggalkan 1 dari 5 rukun Islam. Itu yang saya maksud. Ya, jadi jangan bilang kalau dosa orang nggak ada takut-takutnya Pak. Ya, kalau dibilang dosa nggak ada takut-takutnya. Yang kedua tadi, yang dosa itu adalah bukan yang nggak haji, tetapi adalah haji nabokin orang, haji pakai nipu, haji bentak-bentak pilot, haji bentak-bentak orang haji yang lain, itu dosa Pak. Tapi kalau nggak haji,
maka dia secara sengaja telah meninggalkan satu dari 5 rukun Islam. Ya, ini penting supaya kita orang tua berhati-hati. Baik, maka kita akan belajar hari ini merekonstruksi kembali haji dan kurban melalui peristiwa sejarah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Muhammad. Karena ini perjalanannya, jadi perjuangan cinta, pengorbanan cinta, dan bukti cinta. Baik, pelan-pelan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu seperti biasa ya, nggak usah pura-pura soleh-soleha dulu ya. Pokoknya kalau pengen makan aja, minum aja. Pokoknya matanya ngelihat saya, yang kanan, yang kiri lihat makanan, biar nanti pas. Jadi nanti ngajinya habis, makanannya habis, gitu aja ya. Karena ini bukan tahlilan, ini ngaji kajian. Pokoknya makan kenyang, insya Allah ilmu dapat. Ya, baik. Yang pertama kita bicara sedikit sejarah haji dan kurban, belajar dari kisah Nabi Adam, yaitu perjuangan cinta. Perjuangan cinta. Bapak firman Allah, seperti sama-sama kita tahu bahwa ya Allah menjadikan Nabi Adam manusia si cerdas yang pelupa itu sebagai khalifah, sebagai manajer bumi, sebagai manajer di bumi, wakilnya Allah. Maka sampai satu kali, maka Nabi Adam pun dan Siti Hawa itu berbuat satu kesalahan. Ini penciptaannya. Allah ciptakan manusia secara sengaja untuk dijadikan sebagai khalifah, sebagai manajer bumi yang untuk menggantikan peran jin yang diberikan kesempatan selama 1000 tahun di dunia ya, mengelola bumi, tapi berantem. Karena sifat jin dan manusia ini mirip, ada baik ada buruk, maka malaikat protes. Paling-paling juga manusia akan nanti jadi bawa bercanda di muka bumi karena sifatnya sama dengan jin. Jin 1000 tahun juga begitu kacau banget gitu kan. Maka kata Allah, ini alam mala ta'lamun. Hati-hati kata Allah, aku lebih tahu ya apa yang kamu nggak tahu. Maka selesai urusan. Malaikat tobat. Maka kemudian terjadilah yang dikatakan ini kisah awal kesalahan manusia, yang dikisahkan bahwa karena satu kesalahan manusia Adam dan Hawa, maka Allah menjauhkan manusia dari pusat kebahagiaan. Jadi karena manusia itu berbuat satu kesalahan di sorga, maka Allah menjauhkan manusia dari pusat kebahagiaan. Makin banyak kesalahan, makin jauh dari pusat kebahagiaan. Kalau di surga apa-apa tinggal nyebut, pengen anggur, celing langsung ada. Pengen jeruk purut, celing langsung ada. Pengen durian montong, celing lambut ada. Karena satu kesalahan, maka manusia dijauhkan dari pusat kebahagiaan sejauh 9 lantai. Surga, Sidratil Muntaha, lapis langit yang ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di bawahnya ada namanya bumi. Nah di bumi itu jarak antara perbuatan satu dosa itu, maka manusia itu jauhnya seperti itu dari pusat kebahagiaan. Kalau di sorga pengen durian montong, tinggal nyebut. Di bumi metik habis, nanam habis, beli habis, ngutang, sengsara. Ya, maka seperti itulah yang terjadi. Maka kemudian Allah pun, Nabi Adam pun bertaubat. Ya, jadi bukan diusir dari surga ya. Sebab satu kesalahan, manusia itu dijauhkan dari pusat kebahagiaan. Makin banyak salah, makin jauh dari pusat kebahagiaan. Itu gampangnya. Jadi, maka Adam dan Hawa pun, ya, kemudian dia berdoa. Ini doa yang paling populer. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, kami telah berbuat zalim, berbuat buruk terhadap diri kami sendiri. Maka ampunilah kami, sayangilah kami. Kalau engkau tidak melakukan itu semua ya Allah, maka kami pasti pasti dan pasti lagi, sungguh dan sungguh lagi akan jadi orang yang paling rugi. Kalau saya nggak dimaafin sama RT sini, DKM sini, saya pindah ke masjid lain. Kalau saya nggak dimaafin sama lurah sini, saya pindah ke lurahan lain. Kalau saya nggak dimaafin sama Presiden Indonesia, saya pindah ke Malaysia. Tapi kalau nggak dimaafin sama Allah, mau pindah kemana? Rugi semua. Ya kalau kita diusir sama orang sini, dikeselin, minta maaf, nggak boleh juga. Pindah aja komplek lain, gampang Pak. Bahkan kalau di Indonesia kita dibenci semua orang, minta maaf nggak dikasih karena punya salah, pindah aja ke Malaysia, ke Brunei. Tapi kalau punya salah sama Allah, pindah kemana? Maka kata Nabi Adam, kalau engkau tidak ampuni kami ya Allah, pasti dan pasti lagi, sungguh dan sungguh lagi, kami akan jadi orang yang paling rugi. Maka Allah pun mengampuni dosa Nabi Adam. Allah pun kemudian mengampuni dosa Nabi Adam. Innahu huwat tawwabur rahim, kata Allah dalam surat Al-Baqarah 37. Maka kemudian Allah menerima taubatnya berdua karena tadi ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, maka setelah itu Nabi Adam pun seperti sama-sama kita tahu, Nabi Adam pun kemudian
maka dia berdoa terus, ya, berdoa terus, mengulang-ulang doa tadi. Tapi Nabi Adam kemudian diturunkan di dunia. Diturunkan di dunia, sebelum dia turun, dia akan diajak ke alam alastu, alam ruh. Sama Jibril, maka kemudian dia datang ke sana, Nabi Adam bertanya, "Wahai Jibril, ini siapa banyak begini?" Kata Jibril, "Ini adalah ruh calon anak cucumu di dunia sebagai penerusmu." Tiba-tiba ada yang satu bercahaya. "Wahai Jibril, siapa ruh bercahaya tadi?" Itu adalah cucumu Daud alaihi salam. Nabi Adam bertanya, "Wahai Jibril, berapa umurku di dunia?" "Umurmu 1000 tahun. Kalau begitu, aku sedekahkan umurku 70 tahun kepada pemilik ruh bercahaya tadi, Daud alaihi salam." Nah, begitu sampai 930 tahun di dunia, jadi maka kemudian setelah itu Adam dan Hawa pun dipisahkan di dunia. Nabi Adam ceritanya di India, ya, Siti Hawa di Jeddah. Maka disebut kota Jeddah. Jeddah artinya nenek-nenek. Jadi kenapa disebut kota Jeddah? Karena disitulah nenek kita turun, nenek kita hidup, nenek kita meninggal, nenek kita dimakamkan, maka disebut kota Jeddah, yaitu kota nenek moyang. Nabi Adam di India. Itulah sebabnya orang India sama orang Arab mirip. Badannya, mukanya, hidungnya mirip semuanya, Pak. Sama-sama mancung, badannya sama-sama gede. Padahal jaraknya jauh. Tapi kenapa orang Indonesia kayak kita begini serba bantut? Padahal sama-sama anak-anak cucu Adam kan. Mak kita cakep, bapak kita ganteng. Tapi kenapa kita bantut begini, magel? Ganteng kagak, dibilang jelek marah, kan begitu. Dibilang ganteng kesinggung, ngeledek. Tapi dibilang jelek juga lebih marah lagi. Dibilang sedang, bapak mukanya sedang amat. Muka sedang emang celana. Marahan lagi, Pak. Serba kesinggung, Pak. Padahal bapak kita ganteng kayak orang India sama Arab, ibu kita cakep orang India Arab. Tapi kenapa kita bantut begini, magel? Ya, ibarat singkong mah dimakan kagak enak, ya dibuang sayang, kan begitu, magel. Ya karena apa? Ya karena Nabi Adam mungkin di Indonesia lewat doang. Hidung baru tumbuh, udah pindah lagi ke Mekah, akhirnya hidungnya maju kagak, pesek kagak. Tapi alhamdulillah, karena kita umurnya panjang orang Indonesia. Karena orangnya hidungnya pesek, umurnya rata-rata panjang, Pak. Mengapa hidungnya panjang? Yang hidungnya pesek, umurnya panjang, orang yang pesek, napasnya irit. Ceret. Jadi awet. Kalau hidungnya gede, Pak, umurnya pendek, Pak, hati-hati tuh. Ya, jadi jangan bangga hidung panjang ya, sama udah syukur begini ya, napas irit. Jadi begitu 930 tahun datanglah Israel kan ke Nabi Adam. Adam bertanya, "Israel, tumben datang. Ini lagi main, sengaja mampir atau tugas?" Ya, ini lagi main, apa mampir silaturahmi, apa tugas nih? Kata Nabi Adam. Kata Israel, "Ya tugas lah." Karena malaikat Bapak Ibu itu nggak selalu tugas. Pernah 2 malaikat datang ke Nabi Ibrahim, dikasih makanan kagak dimakan, minuman kagak diminum. Begitu ditanya, mampir doang katanya. Lah karena mampir doang. Tujuannya sebenarnya menghancurkan kaum Lut, saudaranya Ibrahim. Mampir kemari, kata Allah, bilang sama Ibrahim, istrinya mau hamil. Bilang, mampir doang, betul-betul mampir, Pak. Suruh mampir, nanti kan ngelewatin rumah Ibrahim tuh. Mampir ke Ibrahim bilang, bininya mau hamil. Padahal tugasnya mah ke sono, Pak, hancurkan kaum Lut. Maka Nabi Adam bertanya, "Wahai Israel, ini lagi mampir, sengaja berkunjung, apa tugas nih?" Kata Israel, "Tugas." "Ah, nggak salah, tugas. Umurku 1000 tahun. Sekarang baru berapa? 930. Nabi Adam lupa. Maka turunlah ayat nanti dalam Al-Quran, "Ya ayyuhal insan." Berkali-kali. Ada ayyuhan nas, ayyuhal mu'minun. Satu lagi adalah, "Ya ayyuhal insan." Duhai si pelupa. Duhai si pelupa. Jadi insan, nasyan itu lupa. Maka dapat gelar barulah Nabi Adam, man-nasyan. Man cerdas, nasyan pelupa. Di Indonesia jadi manusia. Kan di Arab Ibrahim, kita si Ibrahim, Muhammad si Mamat, ya. Kalau manasian, ya udah, jadi manusia. Gamis jadi kemeja. Emang begitu. Indonesia paling pinter. Ya, jadi yang ngomong kagak ngerti, yang denger gak paham. Ya sama-sama begitu dah. Ya, tapi nggak apa-apa juga, yang penting menyambung hidup. Jadi maka dapatlah gelar baru manasian, si cerdas yang pelupa. Indonesia menyebut jadi kita ini namanya manusia. Si cerdas yang pelupa itulah karunia yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita survive bertahan hidup di dunia. Itu yang buat kita bahagia, Pak. Cerdas dan pelupa. Kenapa barusan pada tawa? Apakah bahagia? Nggak mungkin bahagia. Mana pada tua, dosa banyak, masalah banyak, kerjaan banyak, makan belum, bini di rumah, anak pada tidur, belum pada sholat. Bahagia kok tawa? Tawa bukan bahagia, tetapi karena kita cerdas bisa membedakan mana lucu, mana enggak. Itu aja udah. Kenapa barusan tawa lagi? Apakah cerdas? Nggak mungkin cerdas.
Kalau cerdas mah nggak di sini Pak, udah jadi guru di mana-mana, lagi ngajar ini Pak, di Istiqlal, di Arab Saudi, ngajar. Kalau cerdas kan, tapi kenapa tawa? Itu karena kita berhasil melupakan masa lalu yang penuh derita. Kenapa tawa lagi barusan? Bahagia bukan, cerdas enggak, lupa enggak, bisa jadi penyakit. Yang tawa mulu dikit-dikit tawa, itu hati-hati. Jadi, nah, itu dapat gelar baru manasya, si cerdas yang pelupa. Nah, Nabi Adam pun berdoa terus. Nabi Adam kemudian riwayat mengatakan yang 50 tahun, 100 tahun, bahkan 250 tahun. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah. Bayangkan Pak, dari surga satu rumah, satu kampung, satu RT, satu RW di surga. Diturunkan di dunia, dipisah Pak. Kalau mereka turun di dunia, berdua doang dijadiin satu Pak, satu kampung. Itu seperti lagu Oma. Dunia milik kita berdua. Emang ada orang lain waktu itu. Tapi sayangnya dipisahkan begitu jauh Pak, dan ratusan tahun. Maka mereka pun saling berdoa, ini bagaimana ini laki bini di dunia, biasa di surga, di dunia udah surga dipisah lagi, kan begitu tuh. Maka mereka pun terus membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi sedang perjuangan cinta. Maka kemudian malaikat Jibril berkata dari Allah kepada Adam, wahai Adam, kalau kamu pengen ketemu istrimu Hawa, datanglah kamu ke Ardul Arabi. Ardul artinya bumi, Arabi artinya padang pasir. Jadi Ardul itu bumi Pak, tanah. Arabi itu artinya Pak, padang pasir yang banyak pasirnya. Ardul Arabi. Nanti raja pertamanya namanya Saudi, Bapak Saud. Raja pertama Bapak Saud yang jadi raja di Arabi. Maka negaranya jadi Saudi Arabia. Saudi Arabia. Jadi Bapak Saud raja pertama di Arabia, di padang pasir. Maka Israel pun datang ke Nabi Adam pun datang supaya ke arahan Jibril. Datanglah dia ke Ardul Arabi. Kalau sekarang berarti 6 jam ya dari kita. Kalau dari dulu kita kan ke India 6 jam nih. Ya, dari India ke Mekah sekitar 3 jam 4 jam. Datanglah Nabi Adam ke Ardul Arabi, tempat yang ditunjukkan sama Jibril. Tapi semuanya betul-betul padang pasir. Kata Adam, mana Hawa? Ya, mana Hawa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mana Hawa? Maka tiba-tiba saja Allah meniupkan angin yang sangat besar. Angin yang sangat besar, maka pasir-pasir tadi berterbangan. Setelah pasirnya hilang, maka muncullah 4 ini Pak. 4 gunung. 4 gunung Pak. Ya, 4 gunung, ada Jabal Sofa, Jabal Marwah, Jabal Kubais, Jabal Ka'bah. Jabal Ka'bah itu karena batunya dibuat bangun Ka'bah ya. Jadi disebut Jabal Ka'bah. Tapi kalau gunungnya besar kan ada 7 kan kurang lebih. Misalnya juga nanti ada Jabal Nur, Jabal Sur. Tapi yang mepet-mepet ada 4 itu. Jabal Sofa, Jabal Marwah, Jabal Kubais, sama Jabal Ka'bah. Ya, jadi begini Pak, di dunia cuma satu yang kayak gini Pak. Di mana ada gunung, di tengah-tengahnya ada gunung 4, di bawahnya ada lembah. Yang ini nih, yang tengah itu lembah Pak. Lembah dalam bahasa Arab, kampung di bawah kaki gunung. Indonesianya lembah, dalam bahasa Arab namanya Bakkah. Kampung di bawah kaki gunung, kalau kita kan lembah. Kalau bahasa Arab namanya Bakkah. Cuma bedanya di Indonesia itu kan ada gunung, di bawahnya cuma 1 gunung doang. Sehingga kalau hujan di Bogor Pak, itu yang banjir Jakarta sama Tangerang. Itu begitu Pak selalu. Jadi biar kata Bogor itu gunungnya tinggi, tetap kekeringan juga Pak. Karena apa? Airnya turun ke laut, ke Kamal. Tapi di Bakkah nggak ada Pak. Ini Pak, tempat paling tinggi, gunungnya ada 4, tengah-tengahnya kobakan. Bakkah, kampung di bawah kaki bukit. Bawahnya cadas, hujan jutaan tahun, maka airnya nggak kemana-mana Pak. Maka terbentuklah danau Zam-Zam di bawahnya. Ya kalau Bapak Ibu nanya, itu air kagak bisa habis. Emang kagak bisa habis karena apa? Lamanya turun dengan lamanya umur manusia, lamaan dia. Nabi Adam sampai sekarang berapa tahun umurnya kita kira Pak? Nabi Adam 1000. Adam Idris kurang lebih, anggap aja kalau semuanya Nabi 1000 tahun Pak, itu berarti umur bumi baru 25.000 tahun kan? Iya. Ya kalau semuanya Nabi umur 1000 tahun nih, Adam kan sampai Rasulullah kan 25 Nabi. Kalau masing-masing 1000 tahun berarti 20.000 tahun, 25.000 tahun kan? Lah bumi berapa tahun bumi lamanya? Lah jutaan tahun Pak. Lah kalau ada hujan datang ke 4 bukit ini, turun ke tengah-tengah kayak mangkok, di bawahnya batu cadas, ribuan tahun Pak. Itu apa mati 7 kali Pak kita, Zam-Zam bakal habis. Karena banyak stoknya daripada orangnya minum. Kan begitu tuh. Jadi maka Bakkah. Maka kemudian Adam berkata, wahai Jibril, ngapain di sini? Maka Nabi Adam disuruh tawaf dan kemudian membangun Ka'bah. Maka dibangunlah Ka'bah yang pondasinya sudah dibangun malaikat. Ya, bangunlah, tugasmu adalah membuat bangunan berbentuk segi 4, sisinya 6, namanya kubus. Kubus ya, di Indonesia, kalau bahasa Arabnya namanya Ka'bah.
adalah bangunan berbentuk segi 4, ya, sisinya 6, namanya kubus, bahasa Arabnya Ka'bah. Maka dibangunlah dia begitu, Nabi Adam dibangun begitu, maka Nabi Adam bertawaf dan mendirikan Ka'bah. Maka tugas kita yang pertama adalah Rabbana zalamna anfusana, karena apa, dosa kita nggak lebih dikit ya dari Nabi Adam. Yang kedua adalah Nabi Adam bangun Ka'bah, kita nggak usah bangun Ka'bah, maka cukup disuruh menghadap Ka'bah, yaitu apa, sholat 5 waktu minimal setiap hari. Jadi tugas kita bukan bangun Ka'bah, tapi hadapkan wajahmu mustaqbilal kiblati. Setelah Ka'bah selesai, Bapak Ibu, Adam bertanya lagi, mana Hawa? Mana Hawa? Dia kan nyari Hawa, nyata kan? Nyari Hawa, bayangkan Pak, RT kagak ada, RW kagak ada, kampung nggak jelas, begitu kan? Nanya kemana? Kecuali Jibril. Maka kata Jibril dari Allah, wahai Adam, datanglah kamu ke situ. Diarahkan sama Jibril, datanglah kamu ke tempat itu. Jadi ya, Indonesia, kedua ke Mekah, Bakkah, yang ketiga kemana? Adam, datanglah kamu ke situ. Nabi Adam semakin semangat. Ini kayaknya makin dekat nih ketemu Hawa nih. Bayangkan Pak, ratusan tahun gak ketemu, kayak makin dekat bakal ketemu nih. Jadi perasaan girang, ya, perasaan senang, perasaan yakin akan berjumpa Hawa. Maka Nabi Adam jalanlah ke tempat tersebut. Sampai di situ Nabi Adam kecapean. Kecapean campur kangen. Kangen campur yakin sama Allah bahwa pasti akan ketemu Hawa. Nah, sampai di tempat itu kemudian, sampai di tempat ini kemudian, ya, sampai di tempat ini kemudian Nabi Adam kemudian ngantuk, capek, yakin ketemu Hawa dan kebawa mimpi. Di ketiduran, dibilang tidur banget, kagak tidur, dibilang melek, kayak tidur, rep-repan. Dalam bahasa Arab, disitulah dia dalam situasi itu mimpi ketemu Muna, mimpi ketemu Hawa. Kangen, yakin, capek jadi satu, maka dia bermimpilah di sini. Tapi dibilang mimpi, ya, belum tidur banget. Dibilang tidur, tapi kayak ngimpi. Dalam bahasa Arab namanya Muna. Tempatnya disebut Mina. Nanti disinilah Nabi Ibrahim juga begitu. Dibilang ngimpi, kayak nyata. Dibilang nyata, kayak ngimpi. Dibilang ngimpi, tapi nyata. Dibilang nyata, wahyu. Tapi masa nyembelih? Jadi percaya nggak percaya tuh, kayak ngimpi. Dibilang ngimpi, tapi nyata banget wahyunya. Dibilang wahyu, kok nyuruh nyembelih? Tapi karena 3 kali ngimpi, ya, maka ini nyata. Dalam bahasa Arab namanya Muna, tempatnya disebut Mina. Di sini juga nanti Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya Ismail. Jadi tempatnya disebut Muna. Jadi Indonesia, Mekah, Mina. Mina ya. Tapi nggak ketemu nih, belum ketemu Hawa kan? Karena Hawa di Jeddah. Adam bertanya lagi sama Jibril, mana Hawa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kata Nabi Adam. Mana Hawa? Tenang, nyantai Adam. Kata Jibril begitu, nyantai. Jalanlah kamu ke situ seperti arahan Allah. Jalan lagi di tempat situ, makin yakin, makin mantap, makin deg-degan, ya, tapi capek. Sampailah Nabi Adam ke tempat yang ditunjuk, ya, di sini. Tapi sampai di sini, Siti Hawa pun diperjalankan Allah dari Jeddah. Jadi dari Jeddah Siti Hawa jalan, dari Mina Nabi Adam jalan, tapi lain arah, bukan lain arah. Ketemu tetapi terhalang satu gunung, terhalang satu jabal. Jadi kayak kita istri, ibu jemput suami di stasiun, kan pintu kereta ada 2 ya, kiri kanan kan pintu kereta kan. Kita menjemputnya di sini, suami kita turunnya sebelah sono. Ternyata kalau turun sebelah sono Pak, kita biasa naik sebelah sini, kita jemput aja nungguin begini. Kereta berhenti, ini laki kita kemana? Kita nanya, telepon, Pak, Bapak di mana? Udah turun belum? Udah. Lah Mama di mana? Lah di sini. Papa di mana? Di sini. Lah bagaimana dua-duanya di sini kok nggak ketemu? Dekat tapi nggak ketemu. Karena terhalang benda dalam bahasa Arab namanya Isdalafah. Isdalafah tempatnya jadi Musdalifah. Dekat tapi nggak ketemu gitu. Dekat tapi nggak ketemu. Persis seperti kita menjemput anak atau suami, istri di stasiun. Hanya terhalang gara-gara terhalang kereta doang, kita itu nggak ketemu, tapi teriak-teriak kedengeran. Tapi di mana? Di mana? Ya di mana? Ya. Akhirnya Isdalafah tempatnya Musdalifah. Jakarta, Bakkah, Mina, Musdalifah. Nah, apa ketemu? Belum. Mana Hawa? Kata Hawa, mana Adam? Ya. Makin kangen, tapi udah yakin banget Pak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Enggak ada amalan khusus Pak. Untuk menemukan yang kita cita-citakan di dunia termasuk surga, enggak ada amalan khusus.
Ya, yaitu amalan Rabbana zalamna, akui saja kesalahan. Maka dari sini, wahai Adam, Hawa, jalanlah kamu ke situ. Mereka pun jalan kembali berdua, ya, ke tempat yang sangat luas. Di sinilah mereka ketemu. Jumpa di tempat ini, Pak. Setelah jalan ketemu, Pak. Tapi nggak ragu. Apakah betul kamu Hawa? Apa kamu Adam? Nggak mungkin, Pak. Perempuan cuma satu, nggak mungkin salah. Jadi Nabi Adam nggak bercanda. Yang benar, kok beda dikit, katanya alisnya. Nggak begitu, Pak. Iya, Bang, Nabi Adam nggak bercanda, nggak dipoyok-poyokin begitu. Kayaknya bukan deh. Kok kayaknya cakepan, nggak bilang begitu, Pak. Cuma satu, pasti langsung ketemu. Dibayangkan, Pak, ya. Di sorga bertahun-tahun. Di dunia 210 tahun nggak ketemu. Perempuan cuma satu, laki cuma satu. Boro-boro sempat bercanda. Kan begitu kan, Pak? Hai Adam, Hawa. Disitulah mereka saling mengenal kembali. Mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal bahasa Arabnya Arafah. Tempatnya disebut Arafah. Jakarta, Makkah, Mina, Musdalifah, Arafah, Al-Hajju, Arafah. Puncaknya. Jadi perjalanan haji begitu, Pak. Ini adalah, jadi Nabi Adam doanya diampuni. Tapi dia belum menemukan apa yang dicita-citakan. Modal cuma satu, karena satu kesalahan. Ya, Bapak firman Allah, maka puncaknya adalah Al-Hajju Arafah, maka kata Rasulullah, haji itu adalah Arafah. Haji itu adalah mengenal dirimu, mengenal Allah, kan begitu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, maka pasti dia akan mengenal Tuhannya. Kan begitu itu kata-katanya ya. Maka setelah itu, ya sudah, mereka ketemu. Ini adalah perjuangan menggapai cinta Allah. Ya. Jadi substansi haji perjalanannya adalah perjuangan, Bu. Perjalanannya Bapak Ibu ya. Di perjalanan haji itu adalah perjuangan menggapai cinta Allah. Karena apa? Setiap manusia pasti punya salah. Kalau sholat bahkan nggak pakai jalan, apalagi rumah dekat masjid kagak pakai jalan kan? Apalagi tinggal di masjid kagak pakai jalan. Tapi nanti ada dosa-dosa tertentu yang memang kita harus jalan, Pak, bekerja. Itu berangkat ke tanah suci, ya. Jadi perintah Allah, maka sebetulnya yang terjadi. Maka yang terjadi, inilah dia latihan pertamanya. Latihan pertama kita, Pak, apapun di dunia hidup kita, jabatan kita, siapapun kita, maka the law of repetition, yaitu keajaiban hukum pengulangan. Nabi Adam itu, Bapak Ibu, berbuat dosa satu kali, hanya sekali, mohon ampunnya ribuan kali. Kita berbuat dosa ribuan kali, minta ampunnya sekali-sekali. Itu bedanya, Pak, dikit banget sama Nabi Adam, Pak. Nabi Adam itu punya dosa, berdosa satu kali, minta ampunnya ribuan kali. Nah kita so akrab sama Allah, dosanya ribuan kali, minta ampunnya sekali-sekali. Coba bayangin, bagaimana mendapat apa yang kita inginkan di dunia, apalagi di akhirat, Pak. Itulah Adam. Ini pelajaran pertama dari Adam, Pak, ya. Jadi makanya panggil Allah tiga tadi. Panggilan pertama wajib disegerakan, panggilan kedua wajib diperjuangkan, panggilan ketiga wajib dipasrahkan. Sholat wajib, Pak, disegerakan, Pak. Haji wajib diperjuangkan, mati wajib dipasrahkan. Jadi nggak bisa nyantai, Pak. Ya haji mah jika mampu. Gara-gara kata-kata jika mampu, Pak, udah, Pak, jika mampu. Makanya orang Indonesia kalau nggak haji pasti alasannya tiga. Yang pertama merasa belum dipanggil, yang kedua merasa belum mampu, yang ketiga masih merasa banyak kebutuhan. Sampai mati nggak bakal selesai, Pak. Tanya, Pak, ada orang kaya atau kiai atau ustadz kagak haji-haji. Tanya dah, pasti tiga alasannya, Pak. Satu, merasa belum dipanggil. Yang kedua, merasa belum mampu. Yang ketiga, masih merasa banyak kebutuhan. Belum dipanggil, sahabat bilang 14 abad udah dipanggil Pak berkali-kali. Belum mampu, mobil punya, motor punya. Kalau kita punya harga rumah di Royal ini misalnya 1 miliar, haji cuman misalnya anggap saja 50 juta. Itu kalau 1 miliar, Pak, itu berarti kita sudah wajib haji sekitar berapa ratus kali itu. Wajib haji itu, Pak. Ya tapi kan rumah 1 miliar, Pak. Iya, rumah 1 miliar dengan 950 juta itu nggak ada beda, Pak. Kalau 50 juta kita buat haji maksudnya. Tapi bilang nggak, cetak mana-mana kagak mampu katanya. Coba itu. Yang ketiga apa? Mampu sih mampu, masih banyak kebutuhan, Ustadz. Orang mati aja mati, udah kagak napas, masih butuh. Butuh dimandiin, butuh dikapanin, butuh digotong, butuh dikuburin. Coba. Udah mati di kuburan, Pak. Udah ditutupin tanah, masih butuh lagi, Pak. Butuh doa, butuh manfaat, butuh jariah. Coba itu. Udah mati padahal tuh, Pak. Udah di mahsyar, Pak, di yaumil hisab, udah kagak ngapa-ngapain, masih butuh lagi. Butuh apa? Butuh syafaat, coba. Itu jalurnya, Pak. Luar biasa, Pak, manusia. Dipanggil pakai merasa banyak butuh. Jadi, Bapak ini pelajaran pertama dari kisah perjuangan menggapai cinta Allah. Yaitu apa? Kalau Nabi Adam berbuat salah 1 kali, mohon ampun ribuan kali. Kalau kita cucunya
punya dosa ribuan kali, minta ampunnya sekali-sekali. Bagaimana itu? Apalagi kayak orang kagak niat. Istighfar habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Istighfarnya kayak orang kagak niat, kayak orang kesel. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Itu kayak orang kesel begitu. Ya kayak orang kesel gitu. Kesel banget ya, astagfirullahaladzim. Itu kan bukan istighfar, Pak, tapi baca mantra kan. Bapak tahu kan ciri-ciri orang baca mantra? Orang baca mantra itu pada di dunia dukun pasti 3 ciri-cirinya. Pertama cepet, yang kedua nggak ngerti, 3 nggak paham. Ya ketiga gitu. Orang dukun kalau baca mantra 3 ciri-ciri. Yang pertama cepet, yang kedua nggak jelas, 3 nggak ngerti. Nanti ada orang astagfirullahaladzim. Kan nggak jelas begitu itu. Tapi begitu dia pulang haji, habis sholat nih, ada anak kecil jatuh dari sepeda. Istighfar, Pak, kayak orang punya dosa besar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada apa, sakit nggak? Anak kecil jatuh, anaknya bukan, kenal kagak. Celaka juga kagak, menjatuh doang, istighfar ya kayak orang dosa besar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini anak siapa ini? Astagfirullahaladzim lah, ibu kenapa begitu? Anak bukan, dosa kagak. Kata balik-balik, Pak, habis sholat istighfar. So akrab, astagfirullahaladzim. Lalu anak kecil jatuh, istighfar kayak dosa besar. Kata balik-balik hidup. Kayak tadi tuh, dosanya banyak, istighfarnya 1, ya, Nabi Adam, dosanya 1, istighfarnya banyak. Tadi begitu, Nabi Adam kalau habis sholat, istighfarnya mantep, kalau lagi jalan, sesuai situasi. Kalau kita terbalik, habis sholat, istighfarnya ngebut, begitu ada anak jatuh, istighfarnya karena punya dosa besar. Ya, jadi pelajaran pertama itu Pak ya, the law of repetition. New thing, new feel, and new habit. Ya, pulang dari sini, yang kita ubah adalah punya pikiran baru, perasaan baru, kebiasaan baru. Yaitu apa? Beristighfar ya, melebihi dari dosa-dosa yang kita kerjakan satu hari itu. Supaya tiap hari itu adalah di-eraser, dihapus. Itu yang pertama Pak ya. Amalannya singkat. Ya, mulai hari ini beristighfarlah ribuan kali untuk dosa yang kita kerjakan sekali-sekali. Ya, yang kedua, ini cepat sedikit. Ini nggak apa-apa, 10 menit lagi ya? Nggak apa-apa ya? Tapi kalau Bapak Ibu ada hajat sih nggak apa-apa Pak. Misalnya mau latihan senam apa-apa silakan. Ya kali masih mau begitu udah tua-tua. Jadi yang kedua itu dari Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu adalah pengorbanan cinta. Dalam kitab Mishkatul Anwar karya Imam Al-Ghazali kan disebutkan Bapak Ibu, ini sering banget disebutkan di sini nih. Jadi dalam Mishkatul Anwar, Mishkat itu apa ya? Mishkat ya lupa dah. Mishkat itu kayak lampu semprong. Lampu semprong, Anwar itu kan cahaya ya. Dari kampung saya itu di Gondrong, dulu saya ada Gondrong Petir Pak. Itu zaman dulu itu kalau pakai lampu tempel. Lampu tempel itu ada semprongnya, corong. Kalau corong itu nggak dielap seminggu sekali pada hitam. Begitulah dosa. Lampunya nggak berkurang cahayanya, tetapi pancarannya terhalang sama areng. Maka supaya cahaya itu nggak terhalang sama areng, Mishkatul Anwar, dia harus dibersihkan semprong itu. Gitu, disemprong. Begitu dibersihin, terang lagi. Padahal nggak tambah terang, emang corongnya kotor. Begitulah dosa. Nah, Nabi Ibrahim, Bapak Ibu dia pernah ngomong begitu. Nabi Ibrahim itu dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu dia adalah kekayaannya pernah mencapai 12 ekor ternak. Kalau ke sekarang itu berarti kurang lebih sekitar kalau kita konversi ke rupiah jadi 10,5 miliar. Ibrahim ini Bapak Ibu, bapaknya raja. Artinya orang kaya karena tukang bikin patung. Dia ganteng, keturunan baik-baik. Nabi Pak, terkenal, duit banyak, bini nggak punya anak. Cobaannya Pak ya, bayangin Pak ya, kalau Nabi Adam kan cobaannya punya bini 1 kagak dipisah, udah nggak mati Pak. Kalau di India masih banyak perempuan sih makan lain ceritanya Pak ya. Ya seandainya Nabi Adam itu kan India, di India banyak perempuan, mungkin akan lain Pak ceritanya Pak. Nabi Ibrahim Pak, sama. Nabi Ibrahim itu raja, nabi, baik banget, bapaknya kaya, duit setumpuk, harta melimpah, punya bini gak punya anak. Coba Pak, Bapak kepikiran apa kalau begitu Pak? Ini mah cuman RT, pinter kagak, soleh boro-boro, imam kagak berani, belaga-laga pakai kawin lagi. Itu Pak. Ini kita sedang belajar pengorbanan yang kedua Pak. Ini pengorbanan Pak. Kalau tadi kan perjuangan ya, ini pengorbanan cinta. Jadi maka kemudian dan dia pernah berkurban dengan harta tadi itu dengan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu dan 10 ekor unta merah. Unta merah itu berarti Lamborghini Pak. Berarti 2 miliar satu. Unta merah itu nggak semua orang punya kecuali orang kaya. Ya, kalau sekarang kita berarti Lamborghini ya, kurang lebih 2 miliar. Harta segini-gini dikorbanin semua. Orang-orang kampung nanya, Ibrahim, ente pikirannya kemana? Punya kambing, punya cuman 1000 dipotong semua. Punya sapi 300 dipotong semua.
punya sapi 100 dipotong semua, unta. Ntar buat biangan mana? Ya buat biangan ya. Ya kalau kita kan hajinya tahun depan udah pada beternak tuh di Jonggol di mana tuh kan. Nabi Ibrahim Pak punya kambing segitu-gitunya, punya sapi segitu-gitunya, unta segitu dipotong semua. Orang pada nanya, ini pikirannya kemana? Kok punya harta dikorbanin semua? Ditanya, Ibrahim, ente kenapa punya kambing 1000 dipotong semua? Apa kata Ibrahim? Mengapa saya berkorban 1000? Karena saya cuma punya 1000. Kalau punya 2000, saya potong 2000. Itu jawaban Pak Ibrahim. Ya tapi itu kenapa itu sapi cuma ada 300 dipotong semua, 100, 300? Karena saya punya cuma 300. Kalau 400, saya potong semua. Begitu tuh kalau Nabi Ibrahim ditanya. Ini yang membuat Mahatma Gandhi dulu populer di abad mereka, di tahun mereka. Mahatma Gandhi itu Bapak Ibu orang nomor 1 di India. Kalau naik kereta kelas 3. Orang lama-lama nanya wartawan, Tuan itu orang nomor 1 di India. Kenapa naik kereta nomor 3, kelas 3? Kata dia, karena nggak ada kelas 4. Maka dialah jadi bapak orang yang sangat bijaksana. Padahal Nabi Ibrahim udah bilang begitu Pak. Ente kenapa kambing 300 dikorbanin semua? Karena cuma 300, kalau 400 saya korbanin. Sampai akhirnya dalam tanda kutip dia sesumbar. Ente kan tahu, saya nikah 70 tahun. Saya raja, kaya, nabi. Seandainya suatu saat saya punya anak laki-laki, sedang sayang-sayangnya, kemudian disuruh korbankan, saya korbanin. Tuh bahasa yang begitu tuh. Habis kalau orang nanya mulu begini, tak korban ditanya lagi. Akhirnya ngomong, ente kan tahu kan, zaman Nabi Ibrahim itu pun, Pak, Nabi Ibrahim itu kan zaman Nabi Ibrahim harta termahal cuma 2 Pak, anak laki sama hewan. Ukuran kekayaan dihitung dari jumlah berapa hewan yang dia punya, berapa punya kambing, berapa punya sapi, berapa punya unta merah. Kalau sekarang kan mobil sama rumah di mana-mana kan villa. Zaman Nabi Ibrahim kalau kita pengen tahu orang kaya, hitung kambingnya, sama untanya. Yang kedua, kalau kita pengen yang terhormat, lihat dia berapa punya anak lakinya. Karena anak laki lah yang satu-satunya akan meneruskan memperkuat kabilah mereka. Karena zaman Nabi Ibrahim seperti zaman sebelum Nabi Muhammad, memperebutkan yang namanya oase. Oase itu adalah sumber air di padang pasir. Kalau ada oase, pasti ada pohon korma. Kalau ada pohon korma, pasti ada kehidupan. Maka semua laki-laki itu Pak, kabilah berjuang mati-matian, ya, berebut itu. Kalau punya anak perempuan terhina, kenapa? Makan nambah, perang kagak bisa. Sampai sebelum Nabi Muhammad lahir, itu masih begitu Pak. Anak perempuan, repotin doang, perang kagak bisa. Kalau anak laki, biar kata lagi macul Pak, di kebun 1 kilo Pak, bapak lahir bininya tuh, anak laki perempuan, laki, langsung pasti lemparin Pak, pulang Pak ngeliat. Begitu anak perempuan, anak bapak apa lahir, anaknya apa perempuan? Belaga nggak tahu aja, belaga nggak tahu. Perempuan, nyusahin, mana makan, perang kagak bisa. Belum-belum mempertahankan oase. Maka Nabi Ibrahim begitu, kambing udah banyak. Seandainya suatu saat pun saya dikasih anak laki-laki, sedang saya sayang-sayangnya, diminta disuruh sembelih, saya korbankan. Maka ditagihlah ya kata-kata itu. Ya, itulah kemudian seperti yang kita dengar cerita dalam Al-Qur'an ya. Ya, seperti itu. Maka dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya, akhirnya Nabi Ibrahim pun menyembelih anak kesayangannya, sedang sayang-sayangnya. Maka orang nggak bertanya lagi, kenapa kamu korbankan? Udah nggak ada jawaban lagi Pak. Orang nggak bertanya lagi semenjak ini. Maka dapat gelarlah dalam surat An-Nisa ayat 125, katakan ya, wattakhazallahu Ibrahim khalila. Dapat gelarlah baru Nabi Ibrahim namanya Khalilullah. Itu apa? Kesayangannya. Kalau Rasulullah kan Habibullah Pak Hadir. Habibullah artinya kekasih Allah. Habib kekasih Allah. Tapi kalau Khalilullah kesayangan Allah. Karena apa? Tadi ya, yang dia sayang cuma Allah aja. Kalau semuanya punya Allah, kalau Allah minta jangan pakai mikir, kasih. Pokoknya kalau Allah itu minta ya, dia nggak berani nanya, kasih aja. Dan kalau ngasih lebih dari yang diminta, itulah Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Maka pelajaran keduanya adalah Khalilullah, yaitu apa? The law of repetition, new thing, new feel, and new habit. Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu kerjaannya adalah mengerjakan kebaikan lebih dari yang diperintahkan. Itu Nabi Ibrahim Pak. Maka dapat gelar baru Khalilullah. Nabi Ibrahim itu Pak lagi ngobrol sama bininya, Mas Siti Sarah. Ada anak laki datang berdua. Assalamualaikum. Saya tanya, Nabi Ibrahim ke depan apa ke belakang? Ke depan rumah, tempat ketuk pintu, apa ke belakang rumah? Kira-kira nih. Kalian ngobrol di ruang tamu begini. Di depan Assalamualaikum. Nabi Ibrahim, Waalaikumsalam. Saya tanya, kira-kira Nabi Ibrahim itu ke depan apa ke belakang? Ke belakang Pak.
Sarah, bukakan pintunya, ya. Kemudian suruh duduk di depan dulu. Aku ke belakang motong kambing, motong ayam, menyembelih hewan, Pak. Dia nggak pernah tanya siapa yang datang. Pokoknya kalau ada tamu, dia sibuk sendiri, Pak. Dan ternyata tamu itu kan nggak makan kan, karena malaikat tugasnya adalah menghancurkan kaum Lut. Di situ hanya ngasih kabar kalau istrinya mau hamil. Tapi Nabi Ibrahim begitu, Pak, sangat sibuk. Ibrahim bangun Ka'bah. Dia bikinlah Ka'bah tinggi sama dengan dia. Dia masih mikir tuh, perintah selesai. Kata Ibrahim, nih kalau tinggian lagi cakep nih, kelihatan dari jauh. Maka batu yang naik, set, karena saking beratnya, telapakannya nyeplak. Maka jadilah makom Ibrahim. Kan gitu kan ceritanya kan? Padahal perintahnya udah selesai, segitu cukup. Kata Ibrahim, nih kalau tinggian lagi, bagus nih. Mengerjakan kewajiban lebih dari yang diminta. Zuhur kan jam 12, kan begitu kan? Datang jam berapa kalau Ibrahim? Oh, jam 10 udah nongkrong, Pak. Bukan terbalik. Kalau kita kan kebanyakan sholatnya di awal waktu. Orang munafik banget kan? Ciri munafik yang pertama tuh sholat di awal waktu. Itu munafik tuh. Zuhur di awal waktu asar. Asar hampir maghrib. Maghrib hampir isya. Isya jam 2 malam udah kayak wali. Subuhnya nyambur duha. Ibrahim nggak begitu, Pak. Ibrahim itu mengerjakan kewajiban lebih dari yang minta, maka dapat gelar baru, Khalilullah, pengorbanan cinta. Bapak Ibu kan tahu, Nabi Ibrahim itu kan punya anak kan 70 tahun. Coba saya katakan Nabi, orang terhormat, uang banyak, ya. Kalau mau kawin 10 bisa, tapi Nabi Ibrahim sama Sarah nggak pernah nanya. Sarah, kita nikah 70 tahun ya. Ini kira-kira siapa yang majir ya? Nggak nanya begitu, Pak. Kagak ada sama sekali. Pokoknya mereka berdoa terus minta anak. Kira-kira saya tanya, dikabulkan apa enggak doanya? Nabi Ibrahim sama Nabi Adam kan tadi berdoa kan, nggak dikabulkan kan? Tobatnya diterima. Tapi ketemunya kan perjuangan kan? Sekarang Sarah sama Ibrahim berdoa, punya anak. Saya tanya sekarang, menurut cerita yang Bapak Ibu dengar, dikabulkan nggak doanya? Minta anak? Nggak dikabulkan, Pak. Tapi apa turun wahyu? Ibrahim, Sarah, pergilah kamu ke Mesir. Ke Mesir, Pak. Di Mesir itu Pak ada raja, jahilnya minta ampun. Apa kerjanya? Ngambil bini orang. Pokoknya kalau bini orang diambil, kalau bini orang pasti diambil. Kenapa? Dua. Kalau laki-laki milih wanita, dua. Pertama orang baik-baik, yang kedua pasti subur keturunannya. Karena apa? Zaman Ibrahim, laki-laki perempuan dilihat dari tumitnya. Ibu tumitnya itu kelihatan tuh, majir apa subur. Kalau perempuan majir kagak bakal laku, terpaksa jadi selir yang ke-1000 atau penari perut. Maka kalau wanita diperi istri berarti subur, yang kedua pasti baik-baik kan. Makanya tuh raja jahil banget itu kerjanya. Pokoknya kalau orang laki lewat kemari, masuk ke Mesir, bawa bini, ambil aja. Dia mukanya kayak orang belum jadi kek. Yang penting mah kalau udah bini orang, ambil aja. Karena pasti baik dan subur. Nah, Nabi Ibrahim minta anak sama Sarah. Nabi berantem, Sarah cantik. Nabi Ibrahim berpikir sama Sarah, ini jangan-jangan bini anak kagak punya, bini kagak punya, kan begitu kan? Yang pikiran kita nih. Ini kalau orang bukan karena Allah, coba punya bini cakep, minta anak. Doanya malah disuruh ke Mesir. Di Mesir ada raja tukang ambil bini orang. Ini jangan-jangan sampai di sono anak kagak punya bini kagak punya, kan begitu pikiran kita. Pak, coba kayak apa pengorbanan Pak? Ini bukan masalah motong kambing murah. Ini persoalannya adalah kalau tadi Nabi Adam ya begitu, Nabi Ibrahim lebih berakhlak lagi, Pak. Mengorbankan coba. Tapi karena Allah, bismillah, jalan berdua ke Mesir. Tapi di tengah jalan mereka sepakat. Sarah, nanti kalau ditanya sama raja, bilang, apakah ini kamu suamimu? Bilang sama dia, ini saudara laki-lakiku. Nanti kalau aku ditanya, aku bilang, oh bukan, ini adalah saudara perempuanku. Oke, tos, dia tos kan? Tos aman nih, kayaknya aman. Sampai di Mesir, Pak, kan ditangkap kan, betul kan? Karena nggak mungkin ada yang lolos. Jalan berdua, bini cakep, laki ganteng. Udah kan ditangkap langsung. Raja udah yakin pasti bininya kan? Maka pengawal raja tanya, wahai laki-laki, tanya Ibrahim kan? Wahai laki-laki, apakah ini istrimu? Kata Ibrahim, mantap. Oh, wanita ini adalah saudara perempuan saya. Mantap kan? Kayaknya kan? Tapi si raja kagak percaya. Akhirnya Siti Sarah yang cantik mau dipeluk kan? Maka kemudian lumpuh sebagian tubuhnya. Kata raja tadi, wahai wanita, mantra apa yang kau baca? Oh, aku nggak baca mantra, kata Sarah. Aku minta kepada Tuhan ya Ibrahim. Kalau gitu minta sama dia, biar aku sembuh. Diminta sembuh kan? Tapi raja masih nggak percaya. Mau dipeluk lagi, maka raganya pun lebih banyak yang tadi ya tadi lumpuh ya. Maka dikata lagi, wahai jin, kata raja tadi, jin, wahai jin, mantra apa lagi yang kau baca? Kata Sarah, oh enggak, aku nggak baca mantra,
aku minta sama Tuhan Ibrahim. Kalau gitu minta lagi sama dia biar sembuh. Maka mintalah dia, sembuh Pak. Tapi raja masih penasaran, kayaknya mantra nih. Begitu dia mau peluk lagi Pak, lumpuh seluruh badannya kecuali mulut. Kata raja tadi, wahai jin, mintalah sama Tuhanmu untuk aku sembuh, dan aku berjanji akan membebaskanmu dan berikan kamu hadiah. Maka dia baca, dia sembuh. Kata raja, wahai pengawal, bebaskan dua manusia ini. Pergi jauh dari sini dan keluarkan hadiah yang aku janjikan. Maka dikeluarkanlah hadiah wanita separuh umur lebih muda dari Sarah, wajahnya hitam, namanya Hajar, budak raja Mesir. Maka dikeluarkanlah, dihadiahkanlah kepada Sarah. Itulah kemudian dia pulang bertiga, pergi berdua pulang bertiga kan? Iya, pergi berdua pulang bertiga. Tapi nggak kepikiran sama Ibrahim. Ini kayaknya ada kesempatan nih ya. Ini mah kalau jelek begini mah, kalau hitam begini mah kali minta izin sama bini mah dikasih kali. Kalau kan orang Indonesia kan kalau nyari bini muda, cakepan, mudaan. Emang kebanyakan nggak dikasih, emang banyak kan pasti. Kalau ini mah kayaknya dikasih, kalau ini mah kayaknya. Ya jelek mah kagak Pak. Ya di negro itu paling cakep Pak, cuman hitam aja Pak. Ya kata orang negro kan kita jelek Pak. Lihat orang buta amat begitu, putih kayak lobak begitu. Kata orang negro itu kalau hitam cakep Pak, makin hitam, makin mengkilat, itu makin cakep Pak. Orang kayak kita dibilang setengah mateng. Putih kagak, hitam kagak, kayak tembuhuk begini. Cakep Pak. Artinya, maka dibawalah sampai akhirnya suatu saat dibebaskan sama Siti Sarah kan, Hajar, dan diminta untuk menikah dengan Nabi Ibrahim. Ingat ya Pak ya, diminta. Bukan Ibrahim minta, Ibrahim bercandanya nggak mau. Walaupun dia kalau bisa kali kan nggak mau dia bercanda, dia nggak mau nyakiti perempuan istrinya. Maka dikasihlah Hajar tadi, dan akhirnya kemudian diperistri oleh Nabi Ibrahim. Nah dari situlah kemudian saya katakan tadi, lahirlah dari Hajar itu Ismail, dari Sarah lahirlah Ishak, karena buah pengorbanan Pak yang luar biasa. Nggak semua laki-laki perempuan kuat Pak di dunia. Kalau ngorban anak mungkin masih kuat Pak. Anak dikorbanin masih ada bini, masih bisa kemana-mana, masih ada laki. Tapi kalau bini dikorbankan Pak, coba, itu luar biasa Pak. Luar biasa pengorbanan. Maka lahirlah dari Hajar Ismail, dari Sarah Ishak, dari Ishak sampai Nabi Isa, dari Ismail sampai Rasulullah. Bayangkan Pak, Abul Anbiya, anak cucunya semuanya Nabi. Gara-gara apa? Tadi Pak, berkorban Pak. Luar biasa kesabarannya kan? Maka saya katakan tadi, itulah pelajaran yang kedua. Haji adalah, kalau kita nanti berhaji atau di dunia paling enggak, maka kerjakanlah kewajiban lebih dari yang diminta kalau kita ingin jadi kesayangan Allah. Itu gampangnya. Kalau yang pertama kan tadi, apa tadi? Yang tadi? Ya. Istighfarlah ribuan kali untuk dosa yang kita kerjakan hanya sekali-sekali. Kalau yang kedua adalah amalannya, jadi nggak istighfar dong, nggak cukup Pak. Yang kedua adalah kerjakanlah mulai hari ini kewajiban lebih dari yang semestinya. Udah, zuhur jam 12, setengah 12 nyampe. Kan begitu aja gampangnya. Yuk, yang terakhir, ini langsung aja Pak. Yang lahir itu adalah belajar dari kisah hijrahnya Nabi, hajinya Nabi. Jadi Bapak Firman Allah, Nabi Musa itu pernah minta kepada Allah supaya jadi Nabi terakhir. Nabi Musa pernah minta Pak sama Allah supaya dijadikan Nabi terakhir. Kata Allah, oh nggak bisa. Nabi terakhir akan turun ya nanti di Mekah sini. Nabi terakhir. Nah karena permintaannya ditolak sama Allah, Nabi Musa di Sinai, maka Nabi Musa pun kemudian kembali ke Mesir. Mengajak seluruh umatnya, kaumnya, yang kelompok-kelompok tadi, kecuali ada 3 yang kurang lebih. 3, minimal 2 lah. Yaitu Quraiza dan suku Nadir dan suku Kainuka. Mereka, saya nggak mau pulang ke Mesir. Kata mereka, saya menungguin Nabi terakhir turun di sini. Sampai 2000 tahun Pak mereka nunggu. Itu generasi. Maka ketika ada Rasulullah jadi Nabi di Mekah, di Madinah, itu sudah ada orang Pak. Sudah ada kaum Yahudi yang Nasrani kan? Suku Kainuka, Nazir, sama hukum Quraiza. Itu adalah pengikut Nabi Musa yang nggak ikut pulang ketika Nabi Musa pulang karena nggak jadi Nabi terakhir. Kata mereka, kita tungguin Nabi terakhir karena pasti dari Bani Israel. Dari Bani Israel Pak. Maka begitu generasi 2000 tahun Pak, hijrah Rasulullah, Nabi di Mekah diakui sebagai Nabi. Mereka pada dengar Pak. Karena informasi nyampe ke Madinah kan. Tapi kenapa bukan Bani Israel? Kok Muhammad Bani Quraisy? Akhirnya Nabi Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang-orang Yahudi Nasrani nyerbu, deketin, wahai Muhammad, kami ini Muslim. Semua yang ngomong gitu Pak. Kami Muslim. Tuhanmu Allah, Tuhan kami juga Allah. Kamu Nabi, kami juga punya Nabi. Kamu punya kitab suci, kami juga punya. Kamu sholat, kami sholat. Kamu sedekah, kami sedekah. Semua yang disebutin ada semua Pak. Berarti kami Muslim dong.
Kenapa mereka ngotot disebut muslim? Karena di Mekah cuma dua, Pak. Kalau bukan muslim pasti kafir. Dan mereka nggak mau dibilang kafir, Yahudi sama Nasrani. Sampai sekarang, Pak. Di Mekah cuma dua, Pak. Pokoknya kalau nggak muslim disebut kafir. Nah, sebelum Nabi Muhammad ngomong, itu udah nyangkut begitu. Kami ini muslim. Tuhannya Allah, punya nabi, punya kitab suci, sholat, ya, puasa, sedekah. Maka Nabi Muhammad kan bingung juga. Kalau dibilang muslim, ya kagak muslim. Dibilang kafir, takut marah, kan begitu tuh. Maka turunlah ayat, Pak. Ini dia ayatnya, Pak, yang paling populer. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Imran 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya haji itu adalah kewajiban bagi seluruh manusia apapun agamamu aslinya, kata Allah. Nah, ini disindir nih mulain kan. Dia kan aku muslim nih. Yahudi, apalagi ngaku Tuhannya Allah kan. Tadi Yahudi sama Nasrani ngaku Tuhannya Allah kan. Maka kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu kewajiban setiap manusia. Ya Allah pasti mampukan berkunjung ke Baitullah, ke rumahnya Allah sebagai perjalanan dan pengorbanan cinta. Mau jalan, mau berjuang, mau jalan apa enggak, kan begitu. Dia kaget tuh kan. Kemudian kata Allah, waman kafara. Siapa-siapa yang tuh kafir, siapa-siapa yang kafara, siapa-siapa yang belaga nggak mampu padahal udah mampu, tuh kafir artinya menutupi, Pak. Cover buku, cover artinya siapa-siapa yang menutupi kemampuannya itu, pura-pura nggak mampu, cerita kemana-mana katanya nggak mampu, Allah bilang dosa? Enggak. Innallaha ghani fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Ketahuilah kata Allah. Kalau semua orang kayak kamu Yahudi Nasrani pada kaya-kaya nggak pergi haji, aku nggak miskin karena aku sudah maha kaya atas alam ini, bakal ngasih kaya kamu. Kalau semua orang Yahudi Nasrani di dunia ini yang kaya-kaya semuanya pergi haji, aku nggak tambah kaya karena aku sudah maha kaya. Tahu, ngerti nggak? Bilang begitu, Pak. Tegas banget, Pak. Siapa-siapa yang otak sehat, badan kuat, jabatan naik pangkat, gaji berlipat, waktu sempat, orang sekampung ngasih semangat, pemerintah pun nggak menghambat, tetapi haji nggak niat, boro-boro berangkat, fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Yang butuh kamu ya. Kalau sedunia pergi haji bareng, itu nggak buat aku tambah kaya. Aku sudah kaya. Kalau semuanya gak ada yang mau haji, merontak kayak kamu tuh, kata Allah, aku nggak jadi susah karena aku maha kaya. Maka sebagai penutupnya, Bapak Ibu perhatikan hadis ini. Ini Pak, hadis sahihnya dari Bahikai, Pak Bah. Selangi kata-kata saya. Maka Rasulullah pun berkata dengan sangat tegas, kalau ada orang Islam di antara kalian, otak sehat, badan kuat, jabatan naik pangkat, gaji berlipat, waktu sempat, sekampung ngasih semangat, tetapi pemerintah pun nggak menghambat, ya, tetapi haji nggak niat boro-boro berangkat, falyamut, maka apabila kamu mati, fa insya'a yahudiyan wa insya'a nasronian. Silahkan kalau mati pilih dah, mau Yahudi kayak Nasrani kayak itu kayak dia, yang penting mah jangan ngaku Islam. Tegas ya hadisnya ya. Kan tadi kan Yahudi kan ngomong begitu, saya Islam. Di haji kagak mau, pergi mana? Maka kata Allah tadi itu, falyamut, otak sehat, badan kuat, jabatan naik pangkat, gaji berlipat, waktu sempat, semua ngasih semangat, ya, pemerintah nggak menghambat, tetapi haji nggak niat, nggak berangkat, falyamut, nanti kalau kamu mati, insya'a yahudiyan, pilihlah mau jadi Yahudi kek atau Nasronian, yang penting apa? Jangan ngaku Islam. Tegas, Pak ya. Nah, jadi maka apa pelajaran kita ambil? Maka ini yang ketiga. Maka kata Allah, Rasulullah, laisa lahu jaza illal jannah. Itu apa? Puncaknya cinta, buah-buah kecintaan. Adam, perjuangan cinta, menemukan rute. Nabi Ibrahim, yang tadi pengorbanan cinta, ya, menemukan amalan terbesar kalau kita haji umroh. Rasulullah adalah tadi buah-buah kecintaan. Laisa lahu jaza illal jannah. Siapapun ente nggak penting, pokoknya kalau hajinya mabrur, masuk surga tanpa tes melalui jalur PMDK, penelusuran minatan ketakwaan. Itu haji aja, Pak. Maka haji yang mahal bukan ongkosnya, tapi yang haji yang mahal apa? Surganya, Pak. Nggak tertarik? Masih pura-pura nggak dipanggil? Belaga nggak mampu? Ngurusin anak nggak bisa-habis mah rumah? Insya'a Yahudiyan wa insya'a Nasronian. Mati walaupun ke masjid mulu, pilih dah Yahudi atau Nasrani, yang penting jangan aku Islam ya. Itu aja patokannya. Itu kalau menarik banget. Yang penting jangan aku Islam dah kayak dia tuh. Kan begitu. Jadi rahmatullah, maka
puncaknya adalah buah-buah kecintaan tadi haji. Laisa lahu jaza illal jannah, maka kamu akan surga. Siapapun Anda nggak penting, kata Allah, kata Rasulullah. Maka pelajaran yang kita ambil, the law of repetition, you think adalah meraih karunia surga dengan haji dan umroh yang mabrur. Ya udah, nggak ada pilihan, Pak. Tapi Bapak Ibu ada sini yang belum haji, Bapak Ibu? Yang belum berangkat haji ada masih? Pada tinggal berangkatan. Apa? Pada tinggal berangkat. Ya, ditinggal berangkat maksudnya. Oh, keren ditinggal berangkat kali. Ya, apapun alasannya belum berangkat namanya itu mah maksudnya. Ya kecuali masih bocah, ada anak SMA 16 tahun, ada anak haji belum, emang belum dia mah 16 tahun, hidup masih lama. Lah kalau tampang begini kan beda. Tapi kalau haji memang lama, Pak. Haji nggak pernah lama, Bapak Ibu ya. Haji itu kewajiban. Allah nggak mungkin beda-bedain zaman sekarang. Sama, Pak. Bedanya apa? Zaman dulu itu orang haji, Pak, ngumpulin duitnya lama. Begitu kumpul, cepet berangkat. Orang sekarang ngumpulin duitnya cepet, ya berangkatnya lama, biar adil. Ya kan begitu kan, Pak? Orang dulu itu, Pak, tani, seperak 2 perak, segepek 2 gepek, seringgi 2 ringgit dikumpulin. 40 tahun baru berangkat haji. Ngumpulin duitnya lama, begitu kumpul ya cepet. Lah kita sekarang ngumpulin duitnya cepet, pergi hajinya jadi lama. Jadi sama kan? Jangan alasan ya, jangan alasan ya. Pokoknya jangan buat alasan dah. Karena apa? Laman orang dulu sebenarnya dari masih muda pergi haji. Jadi Allah, pokoknya ya jangan sampai muncul lagi alasan belum dipanggil, belum mampu. Tapi Bapak Ibu yakin ya kalau haji itu panggilan Allah ya? Bapak Ibu panggil, yakin Bu? Haji panggilan Allah? Bapak yakin? Mau saya doain? Pulang dari sini, ini kan ada Bapak ada Ibu, ada yang tua, ada yang muda. Yang saya doain Ibu dulu, Bapak dulu nih kita doain nih. Yang tua-tua dulu. Mau saya doain semuanya? Biar pulang dari sini langsung dipanggil Allah, mau? Nah, itu nggak konsisten. Ya itu kan nggak konsisten, Pak. Itu bukti kedua, Pak. Yakin haji dipanggil Allah. Begitu saya mau saya doain biar dipanggil pulang dari sini langsung dipanggil Allah semuanya. Langsung ada kaget. Itu emang ya percaya tapi nggak yakin. Kita sedang bahas haji kan? Tapi kenapa sih bilang dipanggil Allah langsung mundur? Oh, langsung berhenti, jangan doain saya, jangan doain lah. Emang sampai yang doain ente mati? Saya nggak doain, kita lagi ngomongin haji. Itu namanya percaya tapi nggak yakin. Ya, udah itu dulu ya. Saya kira maaf lahir batin ini, mudah-mudahan ini sekarang katakan jadi wasilah dan jadi asbab hidayah. Pulang dari sini kita begitu banyak menjumpai jalan kebaikan, bisa jalan ke Baitullah, dan begitu banyak kita mendapatkan kebaikan sehingga pulang dari sini punya bekal yang cukup untuk menjadi orang baik-baik ya. Terima kasih, maaf lahir batin ya. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.